Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki pertemuan keempat. Pertemuan keempat kali ini kita akan membahas kombinatorial. Apa itu kombinatorial? Kombinatorial itu suatu cabang matematika yang berguna untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek yang tanpa harus menghitung semua kemungkinannya. Jadi kita cabang ilmu matematika yang gunanya untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menghitung kemungkinan susunannya. Itu secara definisi. Mari kita masuk ke slide kedua, yaitu kaidah dasar menghitungnya. Dalam kombinatorial itu ada dua kaidah dasar. Yang pertama itu menggunakan penjumlahan atau bahasa Inggrisnya rule of thumb atau disingkat juga ROS. Kemudian kaidah yang kedua itu ada perkalian atau rule of product atau yang disingkat juga bisa ROP. Pertama kita bahas kaidah penjumlahan atau ROS, rule of thumb. Nah di sini bila percobaan satu mempunyai M hasil, percobaan yang mungkin terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak hasil N jawaban, maka hanya salah satu dari dua percobaan itu saja yang dilakukan percobaan. Jadi kalau ada dua percobaan, percobaan satu menghasilkan M dan percobaan 2 menghasilkan N, jadi yang diberlakukan hanya satu percobaan saja, atau dengan kata lain percobaan 1 atau percobaan 2, maka terdapat hasil M tambah N hasil jawabannya yang mungkin terjadi. Contohnya di sini seorang mahasiswa akan memilih satu mata kuliah yang ditawarkan pagi dan sore. Untuk pagi 7 mata kuliah dan untuk sore 5 mata kuliah yang ditawarkan. Maka mahasiswa tadi mempunyai 7 tambah 5 pilihan untuk memilih mata kuliah tersebut. Jadi ditambah karena tadi rule of thumb. Kemudian kaidah yang kedua ada kaidah perkalian atau rule of product. Bila satu percobaan menghasilkan M hasil, percobaan yang mungkin terjadi atau dengan kata lain memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban. Nah, percobaan yang kedua mempunyai N hasil jawaban. Maka bila kedua percobaan satu dan percobaan dua dilakukan, maka terdapat M kali N hasil. Jadi hasilnya nanti dikali. Ini kaidah. Luasan dari kaidah ini tadi, jika ada nanti kalau PI percobaan, maka nanti akan dihasilkan P1 kalau dikali P2 dikali P3 sampai dengan PM. Ini kalau kaidah perkalian atau rule of product. Sedangkan untuk yang penjumlahan rule of thumb ini akan P1 tambah P2 tambah P3 dan tambah P sampai N. Kalau PN-nya 100 ya N sampai P100. Ini kaidah penjumlahannya. Contohnya, jika harus menyusul jadwal 3 ujian ke dalam periode 5 hari, tanpa ada pembatasan mengenai berapa kali diperbolehkan ujian dalam setiap harinya. Berapakah kemungkinan jadwal yang dapat dibuat? Nah, ini jawabannya. Karena penyusunan jadwal 3 ujian tanpa ada pembatas dalam periode 5 hari, maka jumlahnya kombinasi jadwal yang mungkin dibuat. Artinya kan ada 5 hari. Kemudian 3 ujian. Jadi kalau 5 hari, 3 ujian, kita kalikan saja. Ada 5 angkat 3. Atau 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Itu contoh dari kombinatorial. Berikutnya kita akan membahas prinsip inclusive
eksklusif. Nah, ini adalah cara penghitungan dengan menggunakan prinsip perhitungan himpunan. Contohnya, berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11, 11, bukan 11 ya, 11 atau diakhiri dengan 11. Nah, kita di sini penyelesaiannya, kalau dalam 1 byte itu ada berapa kotak itu isinya satu? Ada 8 ya, kalau misalnya hitungan byte itu, 1 byte itu ada 8. Nah, karena ada 8, nah himpunan A, himpunan byte yang dimulai dengan 11. Berarti kalau ada 8 kotak, misalnya ada 8 kotak, ini dibagi 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 kotak ini udah diisi 11, berarti sisanya ada 6. Sehingga himpunan A ini menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64. Kemudian yang B juga diakhiri, berarti 2 kotak di akhir itu diisi dengan 11 sehingga sisanya jadi 6. 8 kurang 2 kan 6. Sehingga di sini 2 pangkat 6 hasilnya 64. Kemudian A irisan B. Nah, himpunan byte yang berawal dan berakhiran. Berarti kalau berawalan 11 berarti 1. Kemudian berakhiran 11 berarti 4. 4 kurang 4 ini sisanya 4. 8 kurang 4 sisanya 4. Sehingga ini A irisan B menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 4, maaf, sama dengan 16. Nah, maka A gabungan B himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11, maka kita masukkan rumusnya A gabungan B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurang A himpunan A irisan B, sehingga menghasilkan himpunan A tadi sudah kita hitung 64. Dari mana? Dari 2 pangkat 6 tadi. Himpunan B juga 2 pangkat 6. Kemudian himpunan yang A irisan B 16 sehingga menghasilkan 64 tambah 64 dikurang 16. Hasilnya 112. Kita masuk ke permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi sesuatu susunan data dengan memperhatikan atau membedakan urutan. Nah, permutasi ini merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian. Rumusnya, permutasi dari M objek adalah N PN sama dengan N faktorial, di mana N faktorial ini N kali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang sampai 2 dikali 1. Kemudian N faktorial itu sama dengan dikali N dikurang 1 faktorial. Contohnya misalnya ada permutasi 5. Berarti 5, contoh 5 faktorial, contoh 5 faktorial. N faktorial itu kalau misalnya N faktorial, saya contohkan kalau misalkan ada 6 faktorial. Ini akan sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini akan sama dengan ini. Nah, ini 6 ya. 6 dikali 5 30. 30 dikali 4 120. 120 dikali 6 sama dengan 720. Nah, ini kalau 6 faktorial. Nah, kalau permutasi, ini rumusnya, permutasi sebanyak R dari N objek, maka permutasi R dari N objek ini dengan rumus N faktorial dibagi N dikurang L faktorial. Kemudian ada juga yang ketiga, permutasi keliling atau circular permutation. Sejumlah N objek yang berbeda dapat disusun secara teratur dalam sebuah lingkaran dalam N dikurang 1 cara. Nah, permutasi N objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan, ini menjadi N faktorial dibagi
N 1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai dengan N faktorial. Contohnya di sini kita lihat. Ada berapa cara 3 buku dapat diurutkan? Ada berapa cara? Berarti ada 3 buku kan? 3 faktorial, artinya 3 dikali 2 dikali 1. Jadi ada 6 cara. Kemudian ada berapa cara? 2 dari 4 buku yang dapat disusun. Maka ini permutasi 4, R-nya 4, R-nya 2, N-nya 4, menjadi N per N kurang R. Jadi 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial, sehingga menghasilkan 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini jangan kamu bagi 4 bagi 2, oh 2. Tidak, tapi kamu kalikan dulu. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 kali 1. Nah, 2 kali 1-nya ini habis. Tinggal 4 kali 3, sehingga menghasilkan 12 cara. Kita lanjut contoh yang berikutnya. 4 orang mahasiswa melakukan diskusi dengan membentuk sebuah lingkaran. Ada berapa cara urutan dari 4 orang tadi? Maka jawabannya itu 4 dikurang 1 faktorial, sehingga menghasilkan 6 cara. Kemudian yang contoh keempat, dalam berapa cara kata diskrit dapat diurutkan? Nah, ini mutasi dari 7 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, ini berasal dari 1 faktorialnya, berarti huruf D. D di sini cuman 1. D di sini cuman 1. Ini sehingga menghasilkan 1 faktorial sama dengan 1. Kemudian untuk huruf yang I di sini, kemudian di sini saya jelasin aja ya. Diskrit. Saya buat kata diskrit. Itu D-nya sama dengan 1, kemudian I-nya sama dengan 2, sama dengan 2 ya. Sama dengan 2, kemudian S sama dengan 1, kemudian K sama dengan 1, kemudian ada apa lagi selain K? R sama dengan 1 juga, kemudian I tadi sudah masuk, yang 2, kemudian T sama dengan 1. Inilah tadi membentuk, jadi kenapa di sini 2 faktor, 1 faktorial, 2 faktorial. Nah, 1 faktorial itu dari huruf D-nya 1, 2 faktorial itu dari huruf I-nya 2, 1 lagi faktorial, S-nya 1, K-nya 1, R-nya 1, dan terakhir T-nya 1, sehingga kita menghasilkan 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial. Ini 1 kali 2 kali 1 menghasilkan 2 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1, sehingga ini tewas 2 kali 1-nya. Hasilnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 menghasilkan 2520 cara. Kemudian ada juga kombinasi. Kombinasi itu suatu susunan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi tadi kalau permutasi kita memperhatikan ada urutannya, diurutkan. Sedangkan kombinasi tidak ada urutannya. Kita tidak memperhatikan urutannya. Nah, rumus kombinasi itu kombinasi N, R. Ini akan menghasilkan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Contohnya, ada berapa cara akan dipilih 2 orang dari 4 orang siswa. Maka kombinasi C 4,2 artinya 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial, sehingga menghasilkan 4 dikali 3 kali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial S ini yang 1 habis, kemudian yang ini 2 kali 1. Jadi
4 kali 3 ada 12 dibagi 2 sehingga menghasilkan 6 cara. Jadi ada 6 cara akan dipilih dari 2 orang. Dipilih 2 orang dari 4 siswa. Jadi ada 6 caranya. Berikutnya permutasi dan kombinasi bentuk umum. Ini menyusun objek di mana tidak semua objek bisa dibedakan atau sama. Untuk rumus permutasi dan kombinasi yaitu sama, di mana permutasi n, n1, n2, dan n3 itu sama aja. Kombinasinya juga n, titik koma, n1, n2, n3. Ini akan sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial, sampai dengan nk faktorial. Ini seperti contoh yang kita tadi ya, yang discrete, kata discrete. Nah, sekarang ini berapa banyak string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi. Nah, jawabannya S-nya atau semestanya ada Mississippi. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P. Berarti huruf M-nya ada 1, berarti N1. Kemudian huruf I ada 4, ini disebut M2. Habis I ada S ada 4, ini N3. P ada 2, ini N4. Berarti N1, N itu akan sama dengan 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Ini akan menghasilkan 11. Artinya 11 huruf semuanya. Oh, jumlah elemen S-nya. Nah, cara menjumlahkan stringnya dengan permutasi. Nah, permutasi yang itu sama dengan 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial akan menghasilkan 34.650 cara. Ini nanti kalian uraikan 11 faktorial itu apa. Jadi 11 kali 10 kali 9 dikali 8 dan seterusnya. Nah, ini menghasilkan berapa faktorial nanti dibagi. Cara yang kedua, jumlah string menggunakan kombinasi. Yang pertama, 11 kombinasi 1 dan 11. Kombinasi 10 dan 4. Kombinasi 6 dan 4. Kombinasi 2 dan 4. Ini akan menghasilkan 10 dikali kombinasi 11 faktorial dibagi 1 kali 10, kemudian dikali, ini kali ya, kali 10 faktorial dibagi 4 kali 6, 6 faktorial dibagi 4 kali 2, 2 faktorial dibagi 2 kali 0, sehingga menghasilkan 11 faktorial dikali 1 dikali faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial, menghasilkan 36.650 cara, sama dengan kombinasi permutasi tadi. Berikutnya ada kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi dengan perulangan yaitu jumlah kombinasi yang memperbolehkan adanya pengulangan elemen, yaitu dari n buah objek kita akan mengambil r buah objek. Dengan pengulangan yang diperbolehkan yaitu kombinasi n tambah r dikurang 1, r, atau dengan kata lain c kombinasi n ditambah r dikurang 1, n-nya dikurang 1. Contoh, pada persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah sama dengan XI adalah bilangan bulat lebih besar atau sama dengan 0. Yang ditanyakan berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, jawabannya kita buat permisalan. Misalkan 12 sebagai bola dan XI sama dengan 4 sebagai kotak. Berarti N4 dan R-nya 12. Sehingga banyak kombinasi yang akan terjadi yang bisa terjadi, namun seluruhnya ada kombinasi 4 tambah 12 dikurang 1, 12.
ini sama dengan 15 kombinasi 12 menghasilkan 455 buah. Ingat tadi rumus kombinasi itu apa? Nah, kalau rumus kombinasi ini tadi ya. Oh ini. Nah, kombinasi 15,12 ini akan menghasilkan sama dengan 15 faktorial dibagi kurung 12 faktorial dikali 15 faktor kurang 12 faktorial. Ini akan sama dengan 455. Silakan dicari dengan ini ya. Saya panjangin lagi dulu. Berarti 15 faktorial 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12. Sampai sini sudah kita bagi dengan buka kurung 12 faktorial. Ini masih faktorial ya dalam 12-nya faktorial. Kenapa kita sampai 12? Karena di bawah ada angka 12 faktorial juga. 12 faktorial dikali 3 faktorial. Ini akan menghasilkan sama dengan yang 12 ini habis dibagi 12 ini. Sekarang kita tinggal 15 dikali 14 kali 13 dibagi dengan 3 faktorial. Akan hasilkan 455. Berikutnya kita coba menjawab latihan. Sampai 3 saja ya. Selanjutnya kalian boleh mengerjakannya, silahkan mengerjakannya. Berarti yang dikerjakan nomor 4, 5, dan 6. Nah, latihan 1 ada 4 buah ujian dilakukan dalam periode 6 hari. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dapat dilakukan pada hari yang sama. Nah, ini permutasi dari 4 dan 6. Artinya 6 faktorial dibagi 4 dikurang 6 faktorial sama dengan ada 360 cara. Yang kedua, berapa banyak string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf berbeda dan 3 angka yang berbeda pula. Nah, ini cara penyelesaiannya. Kita lihat huruf itu ada 26 kan, sehingga kombinasinya 26. Karena tadi huruf 4 cara, berarti permutasi 26 dan 4. Untuk angka itu ada 10, 0 sampai 10. 0 sampai 9 ada 10, 0, 1, 2 ada sampai 10. Sehingga kalau angka tadi 3, permutasi 10 dan 3. Nah, hasilnya kita kalikan. Permutasi 26,4 dikali permutasi 10,3 menghasilkan 2 juta ya. 258.336.000. Ini caranya. Untuk pertanyaan kita ketiga, berapa jumlah kemungkinan membentuk ketiga angka dari 5 angka berikut? Ada 5 angka di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang I tidak boleh ada pengulangan angka. Berarti di sini lihat, saya lebarin dulu. Nah, posisi pertama dapat diisi oleh 1 angka dari 5 angka saja. Ini kan ada 3 posisi tadi. Posisi kedua berarti dapat diisi 1 angka dari 4 angka. Dan seterusnya posisi ketiga juga 1 angka dari 3 angka. Sehingga
Jumlah urutan 3 angka menghasilkan 5 kali 4 kali 3, ini sama dengan 60 cara, atau dengan cara rumus permutasi 5,35, artinya 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 60. Ini hasilnya. Sekian. Berikutnya yang ini terbatas dulu. Boleh ada angka pengulangan. Maksudnya boleh ada pengulangan angka. Maka di sini akan kita lihat posisi pertama tadi dapat diisi salah satu angka dari 5 cara. Posisi kedua dapat diisi oleh satu dari 5 angka, karena boleh sama dengan angka posisi pertama. Posisi ketiga juga dengan 5 angka, sehingga akan membuat urutannya menjadi 3 angka, 5 pangkat 3, artinya 5 kali 5 kali 5. Ini 5 cara, ini yang kedua, urutan kedua 5, posisi kedua 5 cara, posisi ketiga juga 5 cara, sehingga 5 pangkat 3 125. Oke, sekarang latihan 4, 5, dan 6 silakan dikerjakan dan dikirim ke tugas. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.